Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berpakaian rapi dan sopannya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan jangan lupa diamkan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melayani adik-adik di rumah, mari kita berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, sehingga pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul untuk mengajar adik-adik di rumah. Tuhan berkati pelayanan kami pada hari ini agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar ia boleh memberitakan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Yeay, hari Minggu telah tiba, waktunya untuk sekolah minggu. Tapi kok kakak Mita masih sendiri ya? Mana ya kakak Bertin? Adik-adik di rumah, ada yang lihat kakak Bertin di mana? Kakak Bertin, ayo dong waktunya sekolah minggu. Aduh, Alkitabku mana ya? Persembahan mana? Aduh. Wah, ayo kakak Bertin, kita udah mau terlambat nih. Ya. Aku datang. Yeay, kakak Bertin udah datang. Telat. Kenapa kakak Bertin terlambat? Iya, tadi malam lupa siapin Alkitab sama persembahan. Wah, lain kali kalau tahu hari ini hari Minggu, seharusnya sudah dipersiapkan tadi malam. Iya, maaf kakak Mita. Oke kakak Bertin, tapi sekarang sudah siap ya untuk mengajar adik-adik di rumah? Siap dong kakak. Oke, kita sambut yuk adik-adik di rumah. Hai, shalom. Hai, shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Wah, apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, fantastis, yes. Wah, udah siap sekolah minggu ya tentunya adik-adik. Kalau begitu, sebelumnya mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang. Adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Buka matanya. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Wah, ada handphone. Handphone siapa ini ya?
Boleh ya, pinjem main game. Main game dulu bentar. Aduh, kok error ya? Nggak mau nyala. Aduh, kenapa nih? Nggak tahu Aduh, nggak tahu. Apa tuh handphonenya kok nggak mau? Mana ya HP-ku ya? Loh, kok error ini? Kok error? Ada yang pakai ya tadi ya? Nggak. Min, ada Kenapa? yang pakai ya tadi? Nggak tahu Kak, bukan aku. Loh, Kakak Meta, bote. Tadi aku lihat Kakak Meta mainin terus rusak. Ya. Ih, nggak boleh bote-bote loh Kakak Meta. Ayo, Kakak Meta ngaku. Kakak Bertin, kakak minta maaf ya. Tadi aku mainin handphonenya, terus tiba-tiba error nggak mau nyala. Nah, gitu bagus dong kalau ngaku, jujur, tidak boleh bohong-bohong. Nah, kan firman Tuhan di dalam hukum Taurat itu kan mengatakan tidak boleh berdusta atau tidak boleh berbohong. Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, tidak boleh bohong ya. Tidak boleh berdusta karena Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Nah, adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 16 ayat 1. Ayo buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 16 ayat 1. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Amin. Ya adik-adik, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kakak Angel berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami mendengarkan dengan baik. Ini doa kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak Angel mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah berkelahi memperebutkan sesuatu atau rebutan sama kakaknya sama adiknya? Wah, pasti biasanya rebutan mainan ya. Biasanya rebutan apa lagi? Rebutan boneka. Ada yang rebutan makanan. Ini punya aku, bukan ini punya aku. Wah, pasti semuanya pernah memperebutkan sesuatu ya. Nah, sama seperti dua orang wanita yang sedang memperebutkan sesuatu. Kira-kira apa ya yang mereka rebutkan? Nah, adik-adik, pada suatu hari ada dua orang wanita. Anggap saja yang satu ibu A dan yang satu lagi ibu B. Nah, suatu hari ibu A dan ibu B ini datang ke istana untuk menghadap seorang raja. Masih ingat raja ketiga orang Israel setelah Raja Saul,
Raja Daud. Kemudian raja siapa namanya? Siapa? Ya, betul, Raja Salomo. Nah, jadi dua orang ibu ini, ibu A dan ibu B, datang kepada Raja Salomo membawa seorang bayi. Nah, ini mereka, ibu A, ibu E yang membawa seorang bayi dan Raja Salomo. Dua orang ibu ini, dua orang ibu, ibu A dan ibu E, ibu B, datang ke istana untuk menghadap Raja Salomo. Ya, dengan membawa seorang bayi. Nah, kedua orang ibu ini ternyata mereka sama-sama melahirkan seorang anak bayi. Ya, mereka sama-sama melahirkan seorang anak bayi. Lalu si ibu A bercerita kepada Raja Salomo. Ketika dia sedang tidur pada malam hari, si ibu B ini menukar anak bayinya dengan anaknya sendiri. Jadi salah satu dari bayi mereka sudah ada yang mati. Nah, ketika ibu A bangun pagi, wah, dilihat bayinya sudah mati, padahal bayinya harusnya masih hidup. Lalu dia berkata, si ibu B sudah menukarnya Pak waktu malam hari saat saya tidur. Jadi anak yang ada pada dia itu adalah anakku yang masih hidup. Nah, lalu ibu B bilang, tidak, anakmu lah yang mati, anakku masih hidup. Wah, ibu B marah. Lalu ibu A lagi berkata, tidak, anakmu lah yang sudah meninggal, anakku masih hidup. Wah, mereka berdua berkelahi memperebutkan bayi yang masih hidup itu. Nah, mereka masih saja berkelahi di depan raja memperebutkan bayi itu. Lalu Raja Salomo pun akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia meminta petunjuk kepada Tuhan supaya diberikan hikmat, supaya tahu yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Lalu Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia berkata kepada prajuritnya, ambillah pedang buatku dan belahlah bayi ini supaya ibu A dan ibu E memperoleh setengah dari bayi tersebut. Wah, ternyata Raja Salomo menyuruh untuk membelah anak bayi itu, dibunuh menjadi dua. Lalu apa kata ibu A? Yang ibu A bilang, tidak Tuan, jangan membunuh bayi itu. Biarlah bayi itu tetap hidup bersama dikasih ibu yang satunya. Janganlah engkau sekali-sekali membunuh bayi itu. Biarkanlah dia tetap hidup. Nah, tetapi apa kata ibu B? Ibu B malah bilang, biar saja bayi ini dibunuh, dibelah supaya tidak ada untukmu dan tidak ada untukku. Tidak ada satu bayi pun untukmu dan untukku. Wah, malah ibu B ini menginginkan bayinya dibelah. Akhirnya, karena Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, dia berpikir, dia tahu siapa ibu yang benar-benar memiliki bayi tersebut. Adik-adik tahu siapa tidak? Ya, pemilik dari bayi yang sesungguhnya adalah si ibu yang ya, benar sekali. Akhirnya Raja Salomo pun memberikan bayi tersebut kepada ibu yang sesungguhnya, yaitu ibu yang A. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata saat kita berbohong atau siapapun berbohong, pasti akan ketahuan seperti si ibu B tadi. Dia sudah berbohong, mengakui bahwa bayinya masih hidup, padahal bayinya sudah mati. Nah, kalau adik-adik berbohong atau kakak Angel juga berbohong, pasti suatu saat akan ketahuan. Nah, Tuhan Yesus tidak senang kalau anak-anaknya berbohong. Karena siapapun yang berbohong pasti akan ketahuan.
pengetahuan. Tuhan Yesus senang kalau kita anak-anaknya, anak-anak sekolah minggunya berkata dengan jujur. Amin firman Tuhan. Adik-adik, judul cerita kita pada hari ini adalah Salomo. Pembacaannya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Ayo adik-adik, kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-22. Sudah siap semuanya? Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga membaca Alkitab. Sekarang mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada 12 muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan merespon. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Yesus sumber hikmatku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berbunyi dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan burung pipit. Tuhan
memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, doa syafaat. Untuk itu, mari kita tetap dengan baik berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Di hari Minggu yang indah ini, Tuhan boleh mempertemukan kami sekalipun masih di dalam rumah kami masing-masing secara online. Tuhan tetap menyertai kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati agar boleh digunakan dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa berkata dengan jujur. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menolong kami anak-anak-Mu untuk selalu berkata dengan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat untuk ikut ibadah, mungkin karena mereka sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, juga menyembuhkan, sehingga di minggu depan mereka boleh kembali bergabung bersama dengan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami datang berdoa buat kami semua, anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun kami berada saat ini. Buat kami Tuhan yang masih dalam masa pertumbuhan, dalam masa kecil kami, Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, sehingga Tuhan hari demi hari kami boleh semakin bertumbuh, kami semakin boleh mengenal Tuhan, menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang sedang duduk dalam bangku sekolah. Tuhan pun tetap senantiasa memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kepintaran. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan memberkati hasilnya, dan saat ini kami juga sedang dalam liburan. Tuhan tetap senantiasa memberkati dalam masa liburan kami. Tuhan, kami berdoa untuk program Salib Sekolah Alkitab Libur yang akan kami laksanakan bersama-sama kakak guru sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan senantiasa berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih khusus Tuhan dalam mengajarkan kami. Kami berdoa Tuhan buat mama dan papa yang senantiasa menyayangi kami. Tuhan pun senantiasa memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Juga kepada kakek dan nenek, opa dan oma kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya minggu depan Tuhan tetap senantiasa memelihara kami sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan perintah baru dari Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 37. Buka Alkitabnya ya. Matius pasal 5 ayat 37. Berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, mari kita senantiasa belajar untuk berkata jujur, tidak berbohong. Nah, adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mari berdiri dan kita menyanyikan Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Mundur. Bukan ikut
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengajar adik-adik sekolah minggumu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami. Haleluya, amin.